Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar menggambar dan memahami gelombang sinus. Pada slide ini terdapat dua gelombang sinus yang berwarna kuning dan yang berwarna biru. Dari dua gelombang ini mempunyai puncak yang berbeda atau amplitudo yang berbeda. Nah, yang berwarna kuning ini puncaknya atau amplitudonya lebih rendah dibanding dengan yang biru. Di samping itu mulai gelombang ini mulainya adalah berbeda sudut. Yang gelombang kuning itu mulainya adalah 0 derajat dan yang gelombang yang berwarna biru mulainya adalah 270 derajat. Nah, untuk memahami atau menggambar ini tentunya perlu memperhatikan materi atau kita simak materi berikutnya. Nah, sebelumnya saya menggambar sebuah lingkaran. Kemudian titik pusatnya saya buat garis vertikal yang kita namakan sumbu Y dan garis horizontal yang kita namakan sumbu X. Sehingga lingkaran ini akan terbelah menjadi 4. Dari 0 derajat sampai 90 derajat itu saya namakan kuadran 1, 90 derajat sampai 180 derajat kuadran 2, 180 derajat sampai 270 derajat kuadran 3, dan 270 derajat sampai 360 derajat atau kembali ke 0 derajat kuadran 4. Di sini pada suatu lingkaran saya buat titik. Ini titik ini kebetulan membentuk sudut 60 derajat, maka titik ini saya katakan titik 60 derajat. Dari titik 60 derajat itu kita tarik ke bawah yang sejajar sumbu Y. Nah, garis ini saya namakan garis Y. Nah, garis Y ini adalah garis di depan sudut Q, atau boleh juga Y ini adalah sisi di depan sudut Q. Pada titik 60 derajat ini juga saya tarik garis ke kiri, yaitu menuju sumbu Y. Berarti garis ke kiri ini sejajar dengan sumbu X, maka garis ini saya namakan garis X. Nah, garis X yang ke sumbu Y ini dengan garis X yang segaris dengan sumbu X ini panjangnya sama. Nah, garis X yang segaris dengan sumbu X itu kita namakan garis samping sudut Q, atau boleh juga sisi samping sudut Q. Di samping itu juga saya tarik garis ke pusat lingkaran, kita namakan garis dari jari atau garis miring atau sisi miring. Nah, sehingga di sini didapatlah segitiga di mana Y adalah di depan sudut Q. Nah, yang namanya sinus Q, sinus Q itu adalah panjangnya sudut
panjangnya sisi di depan sudut dibagi sisi miring atau garis miring. Maka di sini sinus Q sama dengan Y per R, karena sisi miringnya adalah jari-jarinya. Sehingga Y sama dengan R sinus Q, atau Y sama dengan R sin sudut Q. Ini. Kalau untuk kosinus Q adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring, sehingga kosinus Q sama dengan X per R, sehingga X sama dengan R kosinus sudut Q, atau X sama dengan R cos sudut Q. Ini bisa juga di sini tangen sudut Q sama dengan Y per X. Jadi sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Sehingga Y sama dengan X tangen sudut Q. Demikian pula juga untuk kotangen. Jadi kotangen sudut Q adalah X per Y. Sehingga di sini X sama dengan Y kotangen sudut Q. Nah, ini mengenai rumus trigonometri pada pelajaran matematika. Nah, kita dalam lingkaran, kita mengenal yang namanya radian. Sudut satu radian itu adalah bila mana panjang busur lingkaran di depan sudut radian itu sama dengan panjang jari-jarinya. Misalnya jari-jarinya ini 5 cm, berarti busur lingkaran di depan sudut itu adalah sama dengan 5 cm. Maka sudut itu dikatakan 1 radian. Nah, satu lingkaran 360 derajat itu 2 pi radian. Sekali lagi, satu lingkaran 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Jadi pi radian 180 derajat. Sehingga satu radian itu 180 derajat dibagi pi. Sedangkan nilai pi sendiri adalah 3,141592653 dan seterusnya. Angkanya tak ada habis-habisnya. Ya, saya ambil 6 angka aja. Sehingga satu radian itu sama dengan 180 derajat dibagi 3,14159 sama dengan 57,2958 sama dengan 57,3 derajat. Jadi satu radian itu adalah 57,3 derajat. Jadi satu radian itu merupakan satuan sudut. Nah, itu sama dengan 57,3 derajat. Pi di sini adalah hasil perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Sekali lagi, satu radian adalah besarnya sudut yang panjang busur lingkarannya sama dengan panjang jari-jarinya. Ini mengenai rumus trigonometri dan pengertian satu radian. Nah, coba kalau kita tengok gambar ini, saat 60 derajat nilai Y-nya sepanjang ini dalam gambar ya. Dan nilainya pun di atas, atau gambarnya pun di atas garis sumbu X, berarti nilainya positif. Sementara kalau pas sudutnya 330 derajat, nilainya segini nih.
dan ini berada di bawah sumbu X. Berarti nilai sinus untuk 330 derajat berarti negatif. Selanjutnya menggambar sudut lingkaran dan garis sudut. Nah, ini di sebelah kiri ada gambar lingkaran. Kemudian lingkaran ini saya bagi sudut-sudutnya, yaitu titik-titik sudut. Nah, jadi ini saya bagi titik-titik sudut sampai 360 derajat. Berarti ini di sini ini sudut lingkaran 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat dan seterusnya sampai 360 derajat. Ini adalah sudut lingkaran. Saya beri tanda titik-titik ini. Nah, kemudian sebelah kanan itu adalah garis sudut. Garis sudut ini saya buat dari 0 derajat sampai 360 derajat. Namanya garis, berarti lurus. Beda dengan yang lingkaran, ya berarti berupa lingkaran. Nah, dari garis sudut ini saya bagi strip-strip. Nah, kalau pada lingkaran titik-titik, kalau pada garis sudut ini strip-strip. Satu strip 10 derajat, satu strip 10 derajat, satu strip 10 derajat. Jadi pada gambar ini 10 strip 10 derajat, strip 20 derajat, strip 30 derajat, strip 40 derajat dan seterusnya sampai 360 derajat. Nah, pada pembahasan tadi, jadi sinus sudut Q sama dengan panjang sisi depan sudut dibagi sisi miring. Berarti sinus sudut Q sama dengan Y per R. Sehingga Y sama dengan R sinus sudut Q. Nah, di sini saya ambil beberapa titik, banyak titik yang menunjukkan masing-masing nilai Y-nya. Misalnya nilai Y untuk 30 derajat sepanjang ini. Nah, nilai Y untuk 60 derajat sepanjang ini. Nilai Y untuk 130 derajat sepanjang ini. Nilai Y untuk 250 derajat sepanjang ini. Dan nilainya pun negatif karena di bawah sumbu X. Kemudian nilai Y untuk 310 derajat sepanjang ini. Jadi nilai Y untuk masing-masing sudut tentunya berbeda. Di nilai Y ini merupakan atau saya katakan ketinggian dari suatu titik pada sudut tertentu. Nah, misalnya di sini nilai Y saat sudutnya 30 derajat. Sinus 30 derajat sama dengan setengah. Maka Y sama dengan 5. Nah, 5 di sini adalah 5 cm jari-jari lingkarannya ini. Jadi Y sama dengan 5 sin 30 derajat sama dengan 5 kali 0,5 sama dengan 2,5 cm. Coba kalau kita amati yang 30 derajat itu. 1, 2, ini kira-kira di tengah-tengahnya. Berarti 2,5 cm. Jadi antara perhitungan dengan gambar harus sesuai. Nah, ini akan sesuai apabila menggambarnya benar. Kalau menggambarnya salah, akan meleset. Kemudian misalnya nilai Y saat sudut 60 derajat. Sinus 60, 0,866. Berarti Y sama dengan 5 sin 60, sama dengan 5 kali 0,866 sama dengan 4,33 cm. Coba kalau kita amati nilai Y saat 60 derajat.
1, 2, 3, 4, nah lebihnya sekitar sepertiga. Nah, berarti 4,3 cm. Misalnya di sini, nilai Y-nya adalah pas 90 derajat. Berarti nilai Y-nya maksimum, paling puncak. Berarti saat 60 derajat, Y sama dengan 5 sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu adalah 1. Berarti Y sama dengan R kali 1. Berarti sama dengan R. Sama dengan jarinya. Nah, ini. Nah, sekarang nilai Y saat 130 derajat. Ini. Sinus 130 derajat sama dengan 0,766. Nah, sehingga Y sama dengan 5 sin 130 sama dengan 5 kali 0,766, ketemunya 3,83. Coba kalau kita amati. Apa benar ini nilai Y-nya 3,83? Kira-kira 1, 2, 3, 4 nggak nyampe ya, kira-kira ini 3,8. Nah, kemudian misalnya nih, Y pas saat sudut 250 derajat. Sinus 250 derajat adalah min 0,9397. Berarti Y sama dengan 5 sin 250 derajat sama dengan 5 kali min 0,9397 sama dengan min 4,7 cm. Coba kalau kita amati, apa benar Y-nya adalah min 4,7? Nah, ini di bawah garis sumbu X berarti nilainya negatif. Kalau kita buat titik berarti 250 derajat di sini. Coba kita hitung. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, ya ini kira-kira 0,7 berarti 4,7 cm kalau satuannya cm. Nah, begitu dan seterusnya untuk menghitung nilai Y. Jadi nilai Y itu akan selalu berubah sesuai dengan besarnya sudut. Nah, tentunya besarnya itu tergantung juga dari jari-jari lingkarannya. Kalau jari-jari lingkarannya gede, nah, tentunya nilai Y-nya juga akan dihasilkan yang gede atau yang besar. Nah, nilai Y tergantung adalah besarnya sudut. Ini mengenai menggambar sudut lingkaran dan garis sudut. Selanjutnya, menyalin boleh, memindahkan juga boleh. Jadi, menyalin nilai Y pada sudut lingkaran ke garis sudut. Nah, misalnya ini. 30 derajat nilai Y-nya sekian. Kemudian kita pindahkan atau kita salin ke garis sudut. Jadi 30 derajat pada sudut lingkaran. Ini nilai Y-nya, kemudian saya pindahkan ke garis sudut 30 derajat juga. Nah, inilah nilai Y pada garis sudut. Nah, tentunya untuk yang 10 derajat, nah ini enggak semuanya enggak saya gambar nilai Y-nya. Jadi ini nilai Y 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat, nah 210 derajat, 240 derajat, dan seterusnya. Jadi ini di garis sudut ini nilai Y-nya dari nilai Y pada sudut lingkaran. Misalnya 30 derajat. Setinggi ini nilai Y 30 derajat. Saya pindahkan ke garis sudut. Nah, sama. Jadi sama juga titik 30 derajat ditarik garis ke kanan. Nah, kemudian ditarik garis ke atas dari garis sudut, didapatlah titik tinggi Y di sini. Nah, atau dengan
kalimat yang lebih mudah, nah, gambar garis yang ada tanda anak panahnya pas 30 derajat kita pindahkan ke garis sudut. Nah, ini adalah garis sudut, titik-titik ini adalah titik-titik sudut lingkaran. Strip-strip ini adalah sudut pada garis sudut. Kemudian pas 60 derajat misalnya di sini nilai Y-nya. Nah, nilai Y ini kita salin, kemudian saya pasang di 60 derajat di sini. Kalau saya katakan nilai Y pada lingkaran ini saya pindahkan, berarti kalau namanya memindahkan, di sini nggak ada gambarnya lagi. Berarti yang ada gambar di sini. Maka ini saya katakan menyalin. Nah, itu. Menyalin Y pada sudut lingkaran ke garis sudut. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Nah, tapi tidak hilang ya. Yang di lingkarannya tidak hilang, kemudian didapat nilai Y di garis sudut. Nah, boleh kalimatnya semacam itu. Yang penting mengerti. Kemudian misalnya di sini nilai Y pas saat 90 derajat, berarti nilai Y-nya sama dengan jari-jarinya. Nah, ini kita pindahkan ke yang 90 derajat pada garis sudut. Gitu. Nah, setinggi ini. Demikian juga yang 120 derajat. Nah, ini. 150 derajat. Nah, yang ini. 210 derajat. Ini. 240 derajat, nah saya pindahkan yang sini. 270 derajat, saya pindahkan ke sini. Nah, yang 300 derajat, saya pindahkan ini. 330 derajat, saya pindahkan ini. Nah, ini yang nampak saya pindahkan di sini adalah 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat. Jadi 30 derajat, 30 derajat. Nah, maunya kita akan lebih bagus itu setiap derajat, tapi tidak mungkin. Nah, karena gambarnya nanti terlalu ribet. Maka ini saya ambil 10 derajat, 10 derajat. Jadi nilai Y 10 derajat, ini saya pindahkan jadi titik ini. Nah, jadi ini titik nilai Y saat atau titik tinggi Y saat 10 derajat. Kemudian ini 20 derajat. Kita pindahkan ke garis sudut. Ini garis sudut, ya. Ini garis sudut, berarti ini titik tingginya Y saat sudut lingkarannya 20 derajat. Digambar pada garis sudut, titik ketinggian Y di sini. Demikian pula juga untuk 40 derajat ini. 50 derajat ini, 70 derajat ini, 80 derajat ini, 90 derajat tadi udah, 100 derajat berarti ini, 110 derajat berarti ini, 120 derajat berarti ini. Begitu dan seterusnya. Sehingga di sini didapatlah titik-titik yang 10 derajat, 10 derajat, dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian titik-titik ini kita sambung dengan garis. Nah, dari titik ini dengan titik ini kita sambung. Sehingga didapatlah atau diperoleh gelombang sinus. Nah, jadi dari 0 derajat sampai 360 derajat ini kita hasilkan atau atau membentuk satu gelombang sinus. Boleh juga satu gelombang fungsi sinus. Nah, tentunya di sini karena jari-jarinya 5 cm, maka gelombang sinus ini saya beri persamaan Y sama dengan 5 sinus sudutnya. Misalnya tadi
ketinggian Y pada 30 derajat sekian, itu sinus 30 berapa nilainya, kali 5 cm, maka 2,5 cm pembahasan sebelumnya. Maka di sini pada lingkaran digambar garis Y saat sudut, nah ini garis Y ini saat sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat dan seterusnya. Pada garis sudut, nah ini disalin nilai Y pada titik sudut-sudut lingkaran tadi. Nah, ini. Jadi nilai Y di sini saya pindahkan di sini, itu artinya menyalin. Ya. Menalin nilai Y pada titik sudut lingkaran ke garis sudut, itu menyalin. Tapi kalau memindahkan berarti yang di sini sudah nggak ada. Nah, itu. Jadi kalau memindahkan garis Y di sini, saya pindahkan di sini, berarti nilai Y pada 30 derajat pada gambar lingkaran tidak ada karena sudah dipindahkan di sini. Maka saya cenderung namanya menyalin. Pada garis sudut digambar titik-titik nilai Y dari 0 derajat, 10 derajat, 30 derajat, 40 derajat dan seterusnya sampai 360 derajat, maksudnya ini. Digambar titik-titik nilai Y untuk 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat dan seterusnya sampai 360 derajat. Nah, titik-titik ini disambung dengan garis sehingga membentuk gelombang sinus. Nah, seperti penjelasan saya yang tadi. Kemudian grafik sinus ini atau gelombang sinus itu diberi persamaan Y sama dengan 5 sinus sudut Q. Karena panjang jari-jarinya 5 cm. Nah, ini yang perlu kita pahami mengenai gelombang sinus. Nah, tentunya akan bisa kita memahami lebih lanjut materi berikutnya. Nah, gelombang sinus dengan sudut fase 180 derajat. Nah, awal mulanya juga sama dengan penjelasan tadi. Ada sebuah lingkaran, kemudian lingkaran saya bagi titik-titik sudut, yang masing-masing titik jaraknya 10 derajat, 10 derajat, dari 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat atau kembali ke 0 derajat. Kemudian juga digambar garis sudut, ini garis sudut. Nah, di sini kalau tadi adalah kita mulai dari 0 derajat, kalau sekarang kita mulai dari 180 derajat. Anggap aja perjalanan titik A di sini. Yang awal mulanya adalah 180 derajat. Maka di sini titik awal mula, titik A awal mula berada pada sudut lingkaran 180 derajat, kemudian bergerak melingkar berlawanan jarum jam. Berarti bergeraknya ke arah ini. Ini berlawanan dengan jarum jam. Kalau ke kanan ini berarti sama dengan jarum jam. Ini geraknya berlawanan, berarti ke kiri. Ketinggian titik A atau nilai Y untuk titik A saat 180 derajat adalah 0. Karena 180 derajat berarti pas sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. Pada garis sudut juga 0 derajat. Jadi di sini garis sudutnya dimulai dari 0 derajat, tapi pada lingkarannya dimulai 180 derajat. Jadi ini garis sudutnya, kita mulai dari 0 derajat, berarti titik di sini adalah titik 0 derajat untuk garis sudut, tetapi 180 derajat untuk sudut lingkaran. Titiknya di sini. Nah,
Kemudian titik A bergerak ke sudut lingkaran 190 derajat, ke 200 derajat, ke 210 derajat, dan seterusnya sampai ke 540 derajat atau kembali ke 180 derajat. Jadi titik A ini bergerak sini 190 derajat, 200 derajat, 210 derajat, dan seterusnya 360 derajat, kemudian 450 derajat, kembali ke sini 540 derajat. Satu lingkaran berarti. Ya. Tapi mulainya tadi 180 derajat. Nah, kemudian pada garis sudut, nilai Y dimulai 0 derajat. Nah, jadi kalau garis sudutnya dimulai dari 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Nah, kemudian misalnya di sini. Titik di sini untuk sudut lingkarannya adalah 190 derajat, tapi untuk garis sudutnya ini 10 derajat. Pas 210 derajat ini. Untuk sudut lingkarannya 210. Nah, nilai Y-nya saya pindahkan ke 30 derajat untuk garis sudutnya. Maka titik ini adalah titik 210 derajat untuk sudut lingkarannya. Kalau dipindahkan ke garis sudut adalah 30 derajat. Karena tadi mulainya 180. Nah, misalnya di 270 derajat didapatlah titik ini. Jadi nilai Y pas 270 derajat saya pindahkan ke garis sudut pada sudut 90 derajat. Maka titik ini adalah titik 270 derajat bagi sudut lingkaran, tapi bagi garis sudut adalah 90 derajat. Nah, misalnya pas di titik ini 310 derajat. Nah, nilai Y-nya kita arahkan atau kita bentuk garis ke sumbu X, nilai Y-nya segini. Kemudian kita pindahkan ke sini. Maka di sini bagi lingkaran, nah ini bagi lingkaran 310 derajat, tapi bagi garis sudut 130 derajat. Maka titik ini adalah titik 310 derajat untuk sudut lingkarannya, tapi untuk garis sudutnya adalah 130 derajat. Begitu dan seterusnya. Begitu dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau di sini coba? Berarti bagi titik ini kita coba dari 180, 270, 360. Berarti di sini 390. Nah, nilai Y-nya seberapa? Segini. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sini. Berarti bagi garis sudut adalah 210 derajat, tapi bagi sudut lingkaran adalah 390 derajat. Tapi di sini 30 derajat Pak, misalnya. Ingat, mulainya dari 180 derajat, 360, berarti ini 390 derajat. Maka itu dan seterusnya, sehingga didapat titik-titik per 10 derajat, 10 derajat, sehingga didapatlah grafik semacam ini. Grafik semacam ini juga dinamakan gelombang sinus atau grafik fungsi sinus. Cuma di sini mempunyai sudut fase 180 derajat. Berarti mulainya dari sudut lingkaran ini dari 180 derajat. Maka gambarnya semacam ini. Nah, kalau untuk garis sudut semuanya mulai dari 0 derajat.
Tapi dari lingkarannya mulainya dari mana dulu. Karena mulainya dari 180 derajat, maka dikatakan gelombang sinus dengan sudut fase 180 derajat. Maka persamaannya di sini Y sama dengan R sin sudut Q plus 180 derajat. Karena nilai Y-nya selalu berlawanan, maka di sini Y sama dengan min 5 sin sudut Q. Ini persamaan gelombang sinus yang mulainya 180 derajat. Ini namanya juga tetap gelombang sinus satu gelombang. Ini mengenai gelombang sinus yang sudut fasanya 180 derajat. Nah, dari gambar pertama dan kedua tadi, dari gambar ini, kemudian gambar ini, saya jadikan satu jadi gambar ini. Nah, memang warnanya agak berubah. Kalau tadi itu gambarnya lebih lama, saya gambar yang lebih cepat semacam ini. Nah, di sini hanya penggambaran sudutnya. Di sini saya jelaskan sedikit. Ini lingkaran, kemudian yang sebelah kanan itu adalah garis sudut. Nah, ini titik A berada pada sudut 0 derajat, kemudian titik B berada pada sudut 180 derajat. Nah, ini gambar sinusnya seperti gambar sinus yang pertama tadi. Nah, karena mulainya dari 0 derajat. Nah, kemudian yang untuk titik B gambarnya semacam ini. Seperti gambar yang saya jelaskan yang kedua, karena mulainya adalah 180 derajat. Nah, coba kita amati. Kita bayangkan kita amati. Nah, ini dengan yang ini. Nah, ini titik A-nya mulai 180 derajat. Kalau ini titik A-nya, tapi enggak saya cantumkan titik A, mulainya 0 derajat. Nah, hanya di sini karena ada dua titik, saya membuat titik A dan titik B. Tidak mungkin titik yang sama. Titik A berada pada 0 derajat, titik B berada 180 derajat pada lingkaran yang sama. Nah, titik A kalau bergerak ke 10 derajat, berarti titik B bergerak ke 190 derajat. Titik A bergerak ke 20 derajat, berarti titik B berada pada 200 derajat. Maka di sini misalnya titik A sudah berada pada 30 derajat. Berarti garis Y-nya saya pindahkan ke 30 derajat untuk garis sudut. Ini garis sudut. Nah, didapatlah titik ini. Nah, ini titik ini saya namakan, ini adalah 30 derajat garis sudut, 30 derajat sudut lingkaran. Jadi maksudnya ini adalah sudut lingkaran. Yang ini adalah garis sudut. Jadi tingginya Y di sini, saya pindahkan di sini. Nah, di tingginya ini saya buat suatu titik, berarti ini adalah tingginya titik Y, maka di sini untuk A, tingginya titik Y untuk titik A, atau tingginya Y untuk titik A saat 30 derajat lingkaran dan 30 derajat garis sudut. Nah, padahal di sini garis sudut itu dibentuk dari sudut lingkarannya. Jadi di sini titik 30 derajat garis sudut dan 30 derajat sudut lingkaran. Nah, kemudian yang ini titik B sudah berada pada 210 derajat. Nah, untuk nulisnya agak susah, maka ini Y-nya itu adalah ini kita tarik garis ke sumbu X. Nah, kemudian saya pindahkan di sini, didapatlah ini. Nah, titik ini saya namakan titik
30 derajat untuk garis sudut dan 210 derajat sudut lingkaran. Jadi ini adalah 210 derajat untuk lingkarannya, sudut lingkarannya berarti ini titik B, maka saya beri nilai Y untuk B, saya singkat YB, titiknya di 30 derajat garis sudut dan 210 derajat sudut lingkaran sampai titik ini. Jadi karena ada dua gelombang sinus, saya harus bisa membedakan lain dengan yang satu gelombang sinus tadi. Nah, misalnya ini pas 60 derajat, jadi nilai Y ini saya pindahkan ke sini, didapatlah titik ini. Nah, titik ini berarti titik nilai titik Y untuk titik A, atau nilai tingginya A. Nah, titik ini nilai tingginya A pada sudut 60 derajat garis sudut dan 60 derajat sudut lingkaran. Tapi kalau di sini 60 derajat untuk garis sudut, tetapi 240 derajat untuk sudut lingkarannya. Jadi titik ini adalah titik 240 derajat sudut lingkaran, 60 derajat garis sudut. Ini garis sudutnya, ini lingkarannya. Lingkarannya berada di 240, tapi garis sudutnya berada di 60 derajat. Berarti ini 60 derajat garis sudut, 240 derajat sudut lingkaran. Didapatlah titik ini. Nah, jadi masing-masing titik ini juga merupakan nilai Y dari suatu titik yang bergerak ini. Kalau ini bergerak pas 60 derajat berarti titik A di sini. Berarti ini adalah kedudukan A, merupakan tinggi nilai Y untuk titik A. Nah, yang di sini adalah nilai Y untuk titik B karena dua titik. Nah, misalnya di sini, ini 330 derajat untuk garis sudut. Nah, jadi kalau kita tarik ke sana, ini 330 derajat, 300 derajat, 330 derajat untuk garis sudutnya. Tapi ya di sini, ya, dari coba titik di sini, ya. Coba titik ini adalah titik 330 derajat untuk garis sudut dan 510 derajat untuk sudut lingkaran. Nah, ini. Jadi ini 300, 310. Kita tarik garis ke atas, didapatlah titik ini. 330 derajat untuk garis sudut. Nah, sudut lingkarannya 510. Nah, 510, coba kalau kita mati dari 180 derajat. 360, 450, pas di 150 ini, berarti ini adalah 510 derajat. Nah, titik ini adalah 510 derajat untuk titik B, tapi 150 derajat untuk titik A kalau pas titik A-nya di sini. Nah, kita tarik ke kanan, nilai Y-nya segini, kita pindahkan ke sini. Nah, ini. Didapatlah di sini titik 330 derajat untuk garis sudut, ini garis sudut, dan 510 derajat untuk sudut lingkaran. Ini maksudnya sini. Nah, termasuk juga di sini. Nah, kalau ini mulainya dari 0 derajat, karena ini adalah gelombang untuk titik A. Nah, misalnya lagi. Nah, misalnya di sini. Ini adalah pas 330 derajat, tapi untuk titik B. Ya. Ini kalau tarik di sini. Kalau di sini berarti pas 150 derajat garis sudut, maka ini adalah titik 150 derajat garis sudut dan 330 derajat untuk sudut lingkaran. Untuk titik apa? Titik B.
Karena ini dibentuk dari titik B yang bergerak melingkar. Yang ini dibentuk dari titik A yang bergerak melingkar melalui sudut-sudutnya. Nah, itu. Ini dari dua gelombang sinus ini mempunyai beda sudut 180 derajat. Nah, maka di sini yang dibentuk oleh A, nah itu yang titik A, maka di sini YA itu adalah nilai Y untuk titik A, 5 sin sudutnya, dan untuk B adalah YB sama dengan 5 sin sudut plus 180 derajat, atau YB sama dengan min sin sudutnya. Nah, ini penjelasan mengenai dua gelombang sinus sekaligus saya gambar. Kemudian berikutnya, ini ada 3 gelombang sinus malam. Nah, di sini 3 gelombang sinus dengan amplitudo yang berbeda. Kalau digambar lingkaran di sini dengan jari-jari lingkaran yang berbeda. Di sini ada lingkaran yang paling luar, ini adalah jari-jarinya 5 cm. Kemudian lingkaran yang di tengah ini jari-jarinya 4 cm. Dan lingkaran yang paling dalam jari-jarinya 3 cm. Kemudian titik A saya tempatkan pada sudut 0 derajat pada lingkaran yang paling luar. Kemudian titik B saya tempatkan pada sudut 90 derajat pada lingkaran yang tengah, yang 4 cm jari-jarinya. Dan untuk titik C saya tempatkan pada sudut 270 derajat pada lingkaran yang paling dalam atau yang paling kecil. Nah, ini juga saya bagi menjadi titik-titik sudut. Masing-masing jaraknya 10 derajat, 10 derajat. Ini berarti 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Demikian pula yang di dalam. 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Paling dalam juga sama. Nah, ini juga saya bagi-bagi. Nah, sekarang kalau titik A misalnya di 0 derajat, berarti titik B di 90 derajat. Ini titik A di sini. Nilai Y-nya 0. Tapi di titik B di sini. Nah, ini sudah paling puncak. Nilainya 4 cm. Karena jari-jarinya 4 cm. Nah, titik C berarti di sini. Nah, jadi ini titik A, titik B, titik C. Itu kalau kita gambar pada garis sudut. Tapi kalau kita gambar pada sudut lingkaran, titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini. Jadi penggambaran ini penggambaran pada lingkaran, ini penggambaran pada garis sudut. Nah, kemudian misalnya titik A bergerak 30 derajat, berarti titik B sudah 120 derajat. Berarti titik C sudah 300 derajat gitu. Nah, sehingga saat titik A 30 derajat, berada di sini titik A pada garis sudut ya. Nah, kemudian titik B pas 120 derajat berarti titik B. Nah, di sini nih. Nah, kemudian titik C berarti di sini nih. Nah, pas misalnya titik A sudah berada pada 60 derajat, berarti titik A-nya di sini nih 60 derajat. Nah, ini 60 derajat garis sudut. Nah, kemudian titik B-nya di mana? Nah, berarti sudah di 150 derajat, berarti di sini titik B-nya. Nah, titik C-nya berarti sudah di 330 derajat. Di mana? Berarti di sini ini untuk titik C. Jadi titik A-nya di sini, titik B-nya di sini, titik C-nya di sini. Jadi ini titik berapa bagi titik C? 60 derajat garis sudut, kemudian 330 derajat sudut lingkaran di sini. Jadi ini titik 330 derajat sudut lingkaran, 60 derajat garis sudut. Ini untuk titik A. Nah, kemudian untuk titik B 60 derajat garis sudut, 150 derajat sudut lingkaran. Nah, di sini. Nah, yang ini untuk titik A sama
Nah, itu 60 derajat garis sudut, 60 derajat sudut lingkaran karena mulainya dari 0 derajat. Nah, misalnya lagi titik A sudah 90 derajat. Titik B berarti di 180 derajat, titik C berarti di 360 derajat. Nah, berarti titik A tadi di 90 derajat, berarti di sini dia. Nah, ini titik A. Adalah 90 derajat garis sudut dan 90 derajat sudut lingkaran, ketemunya di sini. Nah, kemudian titik B di 180 derajat. Nah, di mana titiknya titik B? Nah, di sini nih. Di 90 derajat garis sudut, di 180 derajat sudut lingkaran, titiknya di sini. Ternyata titik C juga sama. Nah, di 90 derajat garis sudut, tapi di sini 360. Jadi titik B-nya, titiknya sama, tapi untuk titik B itu adalah karena di sini 180 derajat, tapi titik C di sini 360 derajat, maka titik ini bagi titik B adalah 90 derajat garis sudut, 180 derajat sudut lingkaran titik B. Tapi bagi titik C adalah 90 derajat pada garis sudut dan 360 derajat untuk sudut lingkarannya. Titiknya sama. Nah, begitu dan seterusnya, sehingga di sini didapatlah gelombang sinus untuk titik A semacam ini. Nah, ini paling gede ini. Nah, paling gede karena ini jari-jari lingkarannya paling besar yaitu 5 cm. Kemudian yang titik B dihasilkan gelombang sinus ini. Nah, ini juga satu gelombang. Yang titik A begini juga satu gelombang. Nah, amplitudonya titik A lebih tinggi dibanding dengan titik B. Karena jari-jari lingkarannya yang untuk titik B adalah 4 cm, yang titik A 5 cm, sehingga amplitudonya puncaknya lebih tinggi. Nah, kemudian yang titik C di sini ternyata amplitudonya lebih rendah karena di sini lingkarannya jari-jarinya lebih kecil yaitu 3 cm. Ini juga satu gelombang gitu. Jadi satu gelombang itu bisa dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini bisa dimulai dari 90 derajat untuk titik B itu sampai ke 490 derajat kalau untuk titik B, 450 derajat maksud saya. Di sini itu 450 derajat bagi titik B. Karena 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian maksudnya kalau dari mulai 0 ya. Nah, ini 90 derajat, 180 berarti baru 90 derajat. Nah, sampai di sini lagi baru satu putaran, berarti di sini 360 ditambah 90. Maka di sini adalah 450 derajat. Maka ini 90 derajat sampai 450 derajat. Jadi satu gelombang itu bisa dimulai dari 90 derajat sampai 450 derajat. Atau juga boleh dari sini 270 derajat mulainya sampai, nah ini, nah kalau dihitung berarti tinggal nambahkan 360 derajat. Begitu dan seterusnya. Sekali lagi, yang lingkarannya paling besar adalah titik A, lingkaran paling luar, berarti amplitudonya atau puncaknya lebih tinggi dibanding dengan yang B, karena 4 cm pada lingkaran kedua untuk titik B, amplitudonya atau puncaknya lebih rendah dibanding dengan A. Kemudian yang paling kecil adalah untuk titik C, amplitudonya paling kecil. Jadi ternyata untuk amplitudo itu adalah mengenai jari-jari lingkarannya yang menentukan.
Dari 3 gelombang sinus ini, kalau kita beri persamaan, yang untuk titik A, yang dibentuk untuk titik A, YA sama dengan 5 sin sudut Q, ya, sudut Q. Nah, ini berarti tandanya mulai dari 0 derajat. Kemudian yang untuk titik B adalah YB sama dengan 4 sin sudut Q plus 90 derajat. Karena titik B mulainya adalah 90 derajat, mulai bergeraknya. Kemudian untuk titik C, kita beri persamaan YC sama dengan 3 sin sudut Q min 90 derajat. Atau boleh juga 3 sin sudut Q plus 270 derajat. Berarti 270 derajat itu sama dengan min 90 derajat. Nah, jadi gelombang YA sama dengan 5 sin sudut Q itu diawali 0 derajat garis sudut. Tadi garis sudutnya 0 derajat. Untuk titik A berarti di sini diawali 0 derajat. Titik A juga diawali 0 derajat. Nah, maka diawali 0 derajat garis sudut dan 0 derajat sudut lingkaran. Karena mulainya adalah 0 derajat untuk titik A. Kemudian gelombang B itu adalah 4 sin sudut Q ditambah 90 derajat. Nah, 4 itu adalah jari-jarinya. Diawali 0 derajat garis sudut. Nah, berarti di sini. Ini 0 derajat untuk garis sudutnya. Dan 90 derajat untuk sudut lingkarannya. Kemudian untuk gelombang YC, nah itu, ini YC ya, bukan ya, YC 3 sin sudut Q min 90 derajat. Ini diawali 0 derajat garis sudut dan 270 derajat untuk sudut lingkarannya. Maka titik di sini. Titik ini adalah 0 derajat garis sudut, 270 derajat sudut lingkaran. Titik ini adalah 0 derajat garis sudut, tapi 90 derajat sudut lingkaran. Jadi gambar ini adalah merupakan nilai Y untuk titik A, titik B, dan titik C. Digambarkan dalam garis sudut. Untuk gambarnya dengan aturan semacam ini tadi. Untuk garis sudutnya dimulai semuanya dari 0 derajat. Untuk sudut lingkarannya bisa 0 derajat, bisa 90 derajat, bisa 270 derajat, dan juga bisa yang lain. Ini untuk 3 gelombang sinus. Nah, untuk memahami gelombang sinus atau fungsi sinus itu bisa, misalnya ini aplikasinya adalah pada gerak melingkar atau mungkin roda berputar, boleh aja. Misalnya roda sepeda motor, cuma syaratnya kecepatannya harus sama kan gitu. Nah, ini misalnya titik A bergerak melingkar berlawanan jarum jam dari 0 derajat sampai 360 derajat, bahkan sampai 720 derajat di sini. Nilai Y dari kedudukan titik A, maksudnya ini titik A menempuh pada titik sekian derajat dalam setiap sudutnya dinyatakan atau dipindahkan ke garis sudut. Nah, jadi tingginya titik A ini dipindahkan ke garis sudut. Ini garis sudutnya, ini sudut lingkaran ke garis sudut, maka akan dihasilkan gelombang sinus. Nah, ini merupakan nilai tinggi Y pada titik A. Nah, titik A-nya seberapa? Kalau pas di sini, berarti tingginya ini. Nah, ini dipindahkan ke garis sudut, mungkin segini tingginya. Didapat gelombang sinus 1 kali putaran 360 derajat menghasilkan 1 gelombang. Kalau dari sini sampai 360 derajat itu dikatakan 1
gelombang. Gitu. Nah, satu putaran atau satu gelombang atau satu lambda. Satu gelombang adalah satu gelombang sinus dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dari segi 0 derajat sampai 360 derajat. Ini satu lambda. Ini kalau mulai dari 0 derajat. Boleh juga mulai dari 90 derajat sampai 450 derajat di sini. 90 derajat sampai 450 derajat. Atau mulai yang lain, atau mulainya dari yang lain. Tidak jadi patokan. Nah, biasanya, ini supaya gampang, biasanya kalau pada siloskop kita menandai dari puncak ke puncak berikutnya. Nah, ini. Kalau puncak atas ya di sini, kalau puncak bawah di sini. Dari puncak yang satu ke puncak berikutnya. Jadi satu lambda atau satu gelombang. Nah, titik A yang bergerak ini tentunya mempunyai kecepatan. Maksudnya di sini tetap kecepatannya saya anggap sama ya, stabil. Kecepatan sudut adalah besarnya sudut Q yang dicapai dalam waktu 1 detik. Nah, bergerak melingkar, stabil. Nah, dalam 1 detik sudah menempuh berapa sudutnya atau berapa putaran. Misalnya roda berputar dengan kecepatan sudut 720 derajat per detik. Nah, 720 itu berarti 2 putaran. Berarti nyebutnya enggak 2 putaran per detik berarti kan. Atau boleh juga 2 putaran per detik. Berarti 2 putaran adalah 720 derajat. Maka dikatakan kecepatan sudut itu diberi simbol kayak huruf W ya. Nah, omega kalau saya membaca, tapi bukan omega yang kebalikannya. Omega sama dengan 720 atau 720 derajat per detik. Nah, ini kalau diberi rumus itu berarti kecepatan sudut omega sama dengan besarnya sudut bagi waktu. Berarti besarnya sudut sama dengan kecepatan sudut kali waktu. Kemudian ada namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu erat sekali dengan namanya kecepatan sudut. Frekuensi adalah jumlah putaran dalam 1 detik. Nah, kalau kecepatan sudut itu adalah besarnya sudut per detik, ini putaran per detik. Gitu. Satuannya besarnya sudut per detik, kalau frekuensi hertz. Gitu. Jadi frekuensi adalah jumlah putaran dalam 1 detik. Bila kecepatan sudutnya 720 derajat atau 2 putaran per detik, berarti nilai frekuensinya adalah 2 Hz. Karena jumlah putaran tiap detiknya 720 derajat atau 2 putaran. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, kecepatan sudut itu sama dengan 2πf. Nah, 2pi radian itu 380 derajat atau 360 derajat atau 1 putaran. Berarti kecepatan sudut 2πf sama dengan 360, ini 2pi-nya kali f, sehingga f sama dengan kecepatan sudut per 2pi atau 720 per 360 sama dengan 2 Hz. Ini kalau dihitung dengan persamaan rumus, kalau yang di atas ini dengan logika berpikir kita. Kemudian ada namanya periode. Periode adalah waktu yang diperlukan dalam 1 putaran. Di sini kecepatan sudutnya adalah 720 derajat atau 2 putaran per detik. Berarti 1 putaran diperlukan setengah detik. Berarti T sama dengan 0,5 detik. Kalau memakai rumus, T sama dengan 1/f. F-nya 2 berarti 1/2 sama dengan 0,5 detik. Nah, ini kalau kita masukkan persamaan rumus.
Kemudian ada yang namanya besarnya sudut yang ditempuh. Nah, besarnya sudut yang ditempuh atau yang dicapai adalah kecepatan sudut kali waktu. Nah, tentunya ada nilai waktunya. Besarnya sudut Q sama dengan kecepatan sudut kali waktu. Misalnya waktu T-nya adalah 2,15 detik. Sementara kecepatan sudutnya adalah 720 derajat per detik, berarti kali 2,15. Ketemunya adalah 1548 derajat. Jadi sudut yang ditempuh dalam waktu 2,15 detik adalah 1548 derajat. Ternyata ini adalah 4 putaran lebih 108 derajat. Nah, ini kalau kita masukkan rumus, besarnya sudut yang ditempuh sama dengan kecepatan sudut kali waktu, sementara kecepatan sudut itu adalah 2πf, berarti 2πf kali waktu. 2π-nya 360 derajat, F-nya 2, T-nya 2,15. Nah, berarti 360 kali 2 kali 2,15, ketemunya juga 1548, 1548 derajat seperti perhitungan di sini. Kemudian mencari nilai Y atau mencari ketinggian titik A tadi berapa di mana. Jadi Y ini merupakan nilai Y atau tingginya titik A atau kedudukan titik A di mana sekarang. Nah, di sini lingkarannya adalah 5 cm. Rumus dasarnya adalah persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan R sin sudut Q. Berarti Y sama dengan 5 sin sudut Q, sementara sudut Q adalah kecepatan sudut kali waktu. Kecepatan sudut adalah 2πf. Nah, berarti Y sama dengan 5 sin 360 untuk 2π-nya, F-nya 2, T-nya 2,15. Maka Y sama dengan 5 sin 1548 derajat. Nah, di sini sin 1548 derajat itu sama dengan sin 108 derajat. Tadi 4 putaran lebih 108 derajat. Nilainya adalah 0,951. Maka di sini Y sama dengan 5 kali 0,951, ketemunya 4,76 cm. Nah, coba kalau kita gambar di sini, sudah 4 kali putaran. Berarti ini 1, 2, nah ini 2 kali putaran, 3, 4, nah udah 4, anggap aja udah sampai sini. Kemudian lebihnya 108 derajat. Nah ini 120, 110 ya, kira-kira titik A-nya di sini nih. Berapa nilai tinggi A saat di sini nih? Nah, berarti hampir sama dengan jari-jarinya. Maka di sini 4,76 cm. Jadi titik A di titik di sinilah kedudukan titik A saat waktu 2,15 detik. Ini untuk memahaminya mengenai gelombang sinus. Kemudian selanjutnya, nah, ternyata gelombang sinus ini, contohnya di sini adalah listrik PLN, itu juga gelombang sinus. Dan sinyal audio, sinyal radio itu juga gelombang sinus. Maka penting sekali kita belajar mengenai gelombang sinus untuk memahami hal-hal yang lain. Jadi gelombang sinus ini sebagai dasar, maka penting sekali untuk memahami gelombang sinus. Misalnya di sini adalah gambar pada suatu oscilloscope dengan time diff 0,2 milisekon, kemudian volt diff-nya adalah 10 volt. Nah, kemudian ada sinyal audio yang bentuknya semacam ini.
Nah, VP-nya adalah 2 kotak, kemudian periodenya adalah 5 kotak. Maka di sini periode adalah waktu yang diperlukan dalam satu putaran. Satu putaran itu dari puncak atas sampai puncak atas, atau boleh juga dari lembah atau puncak bawah. Nah, yang satu ini sampai puncak bawah yang sini. Ini panjangnya sama dengan yang puncak atas dengan puncak atas. Gitu. Nah, ini saya katakan di sini puncak atas, di sini puncak bawah. Nah, maka dikatakan antara puncak atas sampai puncak bawah itu adalah VPP, fall peak to peak. Ya. Jadi tegangan puncak ke puncak. Maka dikatakan puncak atas, puncak bawah. Biasanya puncak bawah itu kita sebut lembah. Gitu. Nah, kita mempunyai 2 istilah lah. Yang puncak bawah itu bisa katakan lembah, bisa dikatakan puncak bawah. Jadi jarak dari puncak atas sampai puncak atas atau satu gelombang di sini 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5 kotak kali 0,2 milisekon. Nah, 5 kotak kali 0,2 milisekon sama dengan 1 milisekon. Jadi periodenya adalah 1 milisekon atau 1/1000 detik atau 0,001 detik. Ini periodenya. Kemudian frekuensi adalah jumlah putaran per detik. Karena di sini periodenya adalah 1/1000, maka ini bisa dicari dengan persamaan F sama dengan seperti 1/0,001 sama dengan 1000 Hz. Itu frekuensinya. Atau 1 kHz. Ini untuk frekuensinya. Tentunya mencari periode dulu. Kemudian kecepatan sudut. Nah, kalau putaran diganti dengan sudut, berarti jadi kecepatan sudut itu sama dengan 1000 putaran per detik. Berarti 1000 kali 360, berarti 360.000 derajat per detik. Itu kecepatan sudutnya. Maka kecepatan dengan frekuensi sangat erat sekali. Kemudian tegangan puncak. Nah, di sini tegangan puncaknya atau VP atau fall peak. Ya, peak itu puncak, 2 kotak. Atau juga disebut juga tegangan maksimum atau VM. Nah, kita memakai VP aja. VP sama dengan 2 kotak, sama dengan 2 kali 10 volt. Berarti VP-nya adalah 20 volt peak. Nah, ini. Nah, atau sama juga 40 volt peak to peak. Nah, kalau dari ini, dari garis 0 sampai puncak aja itu VP, tapi kalau dari puncak ke puncak VPP. Nah, ini 2 kali VPP. Maka kalau tegangan puncaknya atau VP-nya 20 volt, berarti VPP-nya adalah 40 volt. Kita lanjutkan. Ada yang namanya amplitudo. Nah, ini amplitudo itu biasanya dikatakan tegangan puncak. Tapi, nah ini dalam pembahasan gelombang listrik ataupun mungkin di elektronika, amplitudo bisa diartikan tegangan puncak atau tegangan puncak ke puncak. Maka bisa diartikan VP atau VPP. Nah, tegangan ini hanya bisa ditampilkan oleh osiloskop. Ya. Jadi voltmeter tidak bisa menampilkan nilai VP atau VPP. Kemudian ada namanya tegangan efektif. Nah, jadi dalam listrik, misalnya listrik kita tegangannya berapa? 220. Nah, itu adalah tegangan efektif. Tegangan efektif disebut juga tegangan RMS, root mean square, atau tegangan
listrik AC setara dengan tegangan listrik DC. Nah, tegangan ini yang ditampilkan oleh voltmeter. Jadi kalau kita mengukur tegangan listrik rumah kita, nah itulah tegangan efektif. Ini ditampilkan oleh voltmeter atau bisa diukur dengan voltmeter. Jadi tidak bisa kita ukur dengan osiloskop. Demikian pula juga untuk tegangan puncak juga tidak bisa diukur dengan voltmeter, terkecuali dengan metode-metode tertentu ya. Kalau secara langsung tidak bisa. Kemudian V efektif sama dengan 1/2 kali Vp, sama dengan 1/1,414 kali VVP, sama dengan 0,707 kali Vp. Jadi V efektif sama dengan 0,707 kali Vp. Kalau kita balik, Vp sama dengan 1,414 kali V efektif. Maka bila tegangan puncaknya 20 volt, berarti V efektifnya adalah 0,707 kali 20, sama dengan 14,14 volt. Jadi kalau ini osiloskop tadi voltnya 10 volt, berarti ini 2 kotak 20 volt Vp-nya. Maka tegangan efektifnya adalah 0,707 kali 20 sama dengan 14,14 atau 14,14 volt. Itu tegangan efektifnya. Jadi osiloskop tidak bisa menampilkan tegangan efektif, gitu. Harus dihitung dulu. Kemudian ada namanya tegangan rata-rata atau V average. Average itu artinya rata-rata. Jadi V average sama dengan 2 Vp dibagi pi, sama dengan 0,636 kali Vp. Jadi misalnya Vp-nya tadi 20, berarti V average atau V rata-rata sama dengan 0,636 kali 20 sama dengan 12,72 volt. Nah, ini juga tidak bisa ditampilkan osiloskop dan juga tidak bisa diukur dengan voltmeter. Maka pembahasan tegangan rata-rata biasanya kurang sering disampaikan karena tidak bisa diukur voltmeter dan osiloskop. Yang sering adalah tegangan puncak dan tegangan efektif karena alat ukurnya ada. Kemudian selanjutnya, nah ini tegangan sesaat. Nah, jadi nilai tegangan setiap saat itu berubah, maka dikatakan tegangan saat. Misalnya di sini osiloskop time diff-nya 0,2 milisekon dan volt diff-nya 10 volt seperti gambar di atas tadi. Nah, misalnya tegangan sesaat setelah 1,6 milidetik atau milisekon mulai dari 0 derajat. Nah, di sini satu gelombangnya adalah 1 milisekon. Ini satu gelombang. Berarti gambar ini adalah 2 gelombang sampai 720 derajat. Berarti 2 milisekon. 2 milisekon itu udah dibentuk 2 gelombang. Berarti kalau 1,6 milisekon, ini kurang dari 2 milisekon, nah, maka sudut yang ditempuh adalah di sini 576 derajat. Nah, misalnya tegangan sesaat setelah 1,6 milisekon mulai dari 0 derajat. 1,6 milisekon itu kalau dihitung sekon atau detik 0,0016 detik. Nah, rumus dasarnya kalau pada lingkaran dengan jari-jari R, Y sama dengan R sin sudutnya. Nah, pas puncaknya adalah sama dengan jari-jari. Tapi kalau ini puncaknya adalah tegangan puncak atau Vp, maka rumusnya berubah. Yang Y saya ganti dengan E, yang R saya ganti dengan V
VP. Berarti rumus dasarnya E sama dengan VP sin sudutnya. Nah, kemudian E sama dengan VP sin 2pi FT. 2pi F kecepatan, T kali waktu. Nah, T kecepatan di sini kecepatan sudut ya. E sama dengan 20 sin 360 derajat kali F-nya 1000 kali waktunya 0,0016. Nah, jadi 2pi-nya itu adalah 360 derajat, F-nya 1000, T-nya 0,0016. Maka kalau dihitung ketemunya 20 sin 576 derajat. Nah, 576 derajat ini ternyata satu putaran lebih 216 derajat. Maka sinus 576 itu sama dengan sinus 216 derajat. Itu ketemunya adalah min 0,588. Maka tegangan sesaat E sama dengan 20 kali min 0,588 sama dengan min 11,76. Maka kalau kita gambar di sini sinus pas saat 576 berarti nilai E-nya, nah, kalau pada lingkaran sebelumnya karena di situ ketinggian suatu titik dinamakan Y, kalau pada listrik adalah E atau tegangan sesaat. Berarti tegangan sesaat setelah 1,6 milisekon adalah min 11,8 volt. Gitu. Tegangan puncaknya adalah 20 volt. Kalau pas puncak bawahnya min 20 volt. Maka pantas ini satu kotak lebih. Nah, lebihnya mungkin 2 atau 1,8 di sini. Nah, inilah nilai tegangan saat setelah 1,6 derajat. Nah, ini penjelasan saya mengenai gelombang sinus. Nah, kita balik mulai dari awal. Nah, sekarang kita sudah mengetahui, sudah memahami dua gelombang sinus ini, yang warna kuning dengan yang berwarna biru. Nah, di sini amplitudonya atau puncaknya adalah 2 kotak, maka gelombang yang warna kuning ini saya beri persamaan karena mulainya dari 0 derajat, maka persamaan untuk gelombang kuning Y sama dengan 2 sin sudutnya. 2 itu artinya 2 kotak atau 2 cm. Kalau satu kotak 1 meter ya berarti 2 meter. Nah, itu maksudnya 2 di sini fleksibel. Gitu. Kemudian yang untuk warna biru, nah ini karena dimulai dari 270 derajat, maka dan amplitudonya 3 kotak, maka saya beri persamaan 3 sin sudut Q min 90 derajat, atau boleh juga Y sama dengan 3 sin sudut Q plus 270 derajat. Nah, ini karena kurang praktis kita memakai aja min 90 derajat. Nah, sekarang dari gambar ini kita sudah paham maksudnya. Nah, mengapa gambar ini bisa katakan mempunyai selisih sudut 90 derajat? Kita tengok di sini. Dari puncak ke puncaknya di sini kalau saya ukur, nah ini itu adalah 0,25 lambda atau 1/4 lambda. Atau boleh juga dari penyeberangan garis 0 ini, nah, garis sudut ini untuk sinyal warna kuning dan biru itu jaraknya sama juga dengan dari puncak ini sampai puncak ini sama. Jadi dari penyeberangan ini dengan penyeberangan ini juga 1/4 lambda. Sementara 1 lambdanya dari puncak ke puncak. 1 lambda 360 derajat atau 1 putaran atau 1 gelombang 360 derajat. 1/4-nya berarti 90 derajat. Gitu. Tinggal 90 itu yang sinyal kuning itu mendahului atau
mengikuti atau mendahului. Nah, kalau di sini adalah mengikuti. Jadi di sini 0 derajat, ini 270 derajat. Maka ini saya katakan min 90 derajat. Nah, ini saya kira dengan penjelasan tadi sudah cukup memahami masalah gimana caranya menggambar dan memahami gelombang sinus. Saya kira cukup. Bila mana ada kalimat atau kata yang kadang-kadang saya menunjukkan misalnya 360 terucap 300 atau 260, nah, maksud saya tidak demikian, tentunya disesuaikan dengan angka atau tulisan yang berada pada slide ini, terkecuali saya mengulang, oh ini maksudnya tidak begini. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya adalah manusia biasa, lumrah banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.